Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing kita mata kuliah PKN, Bapak Studi. Semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman kelas semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada diskusi kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Baik, saya perwakilan dari kelompok 8 selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu penyampaian materi dari kelompok 8. Sebelum dimulainya diskusi pada siang ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok 8 kepada saudara Fadilatul Jannah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Bagaimana Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsep dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. Muncul. Nah, konsep dan urgensi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam suatu penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun contoh yang tertera yaitu dari pendapat seorang warga. Mereka berkata bahwa wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan juga friksi-friksi antar kelompok itu dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah aja. Nah, oleh karena itu, justru dengan begitu diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang nantinya akan dinamis dan kreatif, sinergis, dan juga saling menyesuaikan menuju integrasi. Lalu, suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis yang menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif itu wawasan yang disepakati bersama, lalu perlu dimengerti dan dipahami, lalu kemudian disosialisasikan bahwa Nusantara itu sebagai kesatuan wilayah dan kesatuan yang tidak dapat ditawar lagi dan juga tidak dapat diganggu-gugat sebagaimana harga mati yang normatif.
Adapun alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara itu ada dua, seperti sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Nah, untuk penyelenggara negara di pusat, daerah, ataupun semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua itu sebagai penghubung untuk memberi arti penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budayanya, demi menghindari dan mengatasi berbagai macam yang berpotensi menghancurkan bangsa. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Mustika, waktu dan tempatnya. Silakan. Baik, Ika. sumber histori, iya, Iya. ada nggak suaranya? Baik, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Berdasar sejarah, wawasan Nusantara ini bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Next. Nah, argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara ini, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi, flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu sendiri. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan mempersatu bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Nah, dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Baik,
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudara Muafak Kori. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah. Wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Terus setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Kawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Next. Nah, jadi kesimpulannya yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Berdasar pada kondisi sosial masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemakalah yang telah menyampaikan makalahnya dengan baik. Ya, lanjut ke cara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Siapa yang bertanya, barangkali ingin bertanya dari penutup menulis di kolom chat dan di-unmute terlebih dahulu. Khusus kelompok pembanding yang ingin bertanya dan kelompok ini. Kemudian saya persilahkan. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya mau Tirsa dari kelompok pembanding. Tolong untuk pemakalah jelaskan fungsi-fungsi pemahaman mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Mungkin itu saja tanyanya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 izin bertanya. Apa kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Dan mengapa wawasan Nusantara itu penting untuk dipelajari? Terima kasih. Moderator, ini mau ditampung dulu atau gimana? Tampung dulu aja lah. Biar nanya dulu. Ya, silakan kepada yang mau bertanya. Bisa tulis langsung di room chat.
dan open mic. Baik moderator, mungkin sepertinya itu udah ada beberapa orang ya yang bertanya. Mungkin saya akan jawab pertanyaan dari ini yang terakhir mungkin ya nih. Siapa nih? Muhammad Irsyad. Irsyad. Iya, Muhammad Irsyad dari kelompok 9. Ya. Pertanyaannya itu tadi, apakah pemakalah bisa jelaskan mengenai fungsi-fungsi pemahaman mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Oke, jadi gini Irsyad. Sebenarnya secara umum itu wawasan Nusantara itu fungsinya sebagai pedoman, motivasi, bisa juga dorongan atau rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan untuk menyelenggarakan suatu penyelenggaraan negara, baik itu di pusat maupun di daerah, ataupun di semua wilayah rakyat Indonesia. Nah, selain itu, wawasan Nusantara itu juga berfungsi untuk membentuk dan membina kesatuan bangsa dan negara Indonesia, Irsyad. Nah, serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan serta melandasi langkah pembangunan untuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Gimana, Irsyad? Saudara Irsyad? Keluar kali tuh. Sat, bangun Sat. Mungkin jaringan tuh loh. Mungkin Ya, jaringan. ya berarti sudah dianggap mengerti. Dilanjut aja, moderator, gimana? Iya, lanjut aja itu pertanyaan selanjutnya dari Ratu Aisyah. Oke, baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu Aisyah yang tadi bertanya tentang apa kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia dan mengapa wawasan Nusantara itu penting untuk dipelajari. Jadi gini, tuh, wawasan Nusantara itu berkedudukan sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan atau penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita serta tujuan nasional. Nah, kenapa sih penting untuk dipelajari? Karena kita bisa mencegah paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila masuk ke Indonesia serta paham radikal komunis dan lain-lain agar kita bisa menjaga cita-cita bangsa yang telah dicetuskan oleh nenek moyang bangsa. Begitu. Bagaimana Ratu? Oke, Mustika, makasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, baik.
selanjutnya pertanyaan dari saudara Ardiansyah yang akan saya jawab. Pertanyaannya, wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan bagaimana pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Jadi jawabannya, pada dasarnya wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, wawasan Nusantara merupakan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi seperti itu Ardi jawabannya. Bagaimana? Oke, ngerti. Thank you. Oke, baik Ardi, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya, ini yang mau nanya umum, ada nggak? Nggak ada ya. Baik, mungkin itu saja presentasi kelompok dari kelompok 8. Saya selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua.